Saya merubah tagline-nya, tapi nanti silakan lanjutkan. Angkat tinggi tangan teman-teman sekalian, teriakkan kata ini: turunkan Jokowi dan Prabowo. Turunkan Jokowi dan Prabowo. Hola netizen yang tercinta. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari mengungkapkan bahwa Jokowi sudah sangat layak untuk dimakzulkan atau diturunkan dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Ferry Amsari menjelaskan alasan Presiden Jokowi sangat layak untuk dimakzulkan karena sudah banyak faktor dan penyebab yang telah dilakukannya selama menjabat sebagai kepala negara sejak periode pertama. Ferry Amsari menyebutkan ada beberapa kriteria seorang kepala negara bisa dimakzulkan, diantaranya yaitu melanggar hukum hingga tidak memenuhi syarat sebagai presiden. Soal perbuatan melanggar hukum, Ferry Amsari menyebutkan seperti seorang presiden terbukti melakukan tindak pidana korupsi, suap, perbuatan tercela, dan tindakan melawan hukum lainnya serta pengkhianatan kepada negara. Untuk kriteria tersebut, Ferry Amsari mengatakan bahwa Jokowi sudah memenuhi salah satunya, yakni melakukan tindakan tercela selama menjabat sebagai presiden. Untuk itu, saat ini tinggal keberanian dari para partai politik yang ada di DPR untuk melakukan pemakzulan kepada Presiden Jokowi dengan berlandaskan pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya akhirnya terbongkar juga ya boroknya atau belangnya si Ferry Amsari ini. Ini adalah salah satu aktor ya di film Dirty Vote. Kalau menurut saya film Dirty Vote ini adalah termasuk film kurang ajar ya. Karena ini semacam film provokasi. Karena di saat minggu tenang mau pencoblosan pemilu dan pilpres, keluarlah film-film provokasi seperti begini. Ya kalau mau kan harusnya dari awal-awal, jangan di minggu tenang. Untung saja rakyat tidak ada yang terprovokasi. Yang ada malah ya orang makin simpati kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, si Ferry Amsari ini selalu ngaku-ngaku netral. Karena kan kelihatan bahwa dia memang berpihak. Saya tidak tahu ya apakah ke 01, ke 03, tapi yang jelas si Ferry Amsari anti kepada Pak Prabowo. Itu sudah tanda berpihak. Ya. Dan kalau sekarang diteriak turunkan Jokowi Prabowo. Ferry Amsari, saya tidak tahu seberapa banyak massa di belakang Anda, tapi massa di belakang Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu kalau berdasarkan Pilpres saja ada 58%. Bisa jadi lebih. Karena kalau kalian berusaha membuat rusuh negara ini, banyak rakyat yang juga selama ini diam, yang mungkin tidak mau ribut, tapi kalau urusan negara, kita akan turun. Ya kalau Anda terus-terus bikin ribut Jakarta, saya juga akan turun nanti. Tidak ada masalah. Kita juga kumpulkan massa. Mau ada banyak massa. Ayo, tidak ada masalah. Kita juga kalau untuk bangsa dan negara juga tidak ada takut. Cuman kasihan. Ya kasihan. Dan jadi korban kita juga. Kalau kita bentrok, yang jadi korban siapa? Rakyat. Kalau kita, sebenarnya kalau kami diam saja juga, kamu provokasi, massa yang di belakangmu, terus nanti bikin rusuh, berhadapan dengan aparat keamanan, jatuh korban, siapa yang rugi? Pemerintah disalahi, padahal kan ini bikin masalah. Nah menurut saya provokator seperti si Ferry Amsari ini memang ya, tapi memang serba salah pemerintah ini. Kalau orang seperti ini diamankan, nanti dituduh pemerintah otoriter. Tapi kalau dibiarkan bikin provokasi terus. Apa negara kita ini mau maju? Kalau selalu orang-orang yang terdidik ini malah jadi biang ya, jadi malah bagian dari orang yang membuat bangsa kita terus ribut. Ya kalau memang menganggap ada kecurangan gampang, kan itu gunanya MK. Kita punya struktur semua kok. Bawalah, ya buka semua. Ini kan seperti bukan orang terpelajar, seperti preman. Turunkan ini, dasarmu apa? Sekarang pilpres sudah terjadi. Pemenangnya jelas Prabowo dan Gibran. Berarti rakyat percaya ke si Prabowo Gibran. Berarti film Dirty Vote itu nggak laku. Rakyat nggak percaya bersamamu. Ya sudah, kamu perbaiki. Bila perlu masuk politik, bikin tandingannya, maju kau ikut pilpres ke depan. Ada yang milih nggak? Jadi ini yang membuat saya marah itu bukan apa-apa. Yang saya lihat video saya dari sekian banyak itu selalu yang saya ingatkan, jangan sampai diprovokasi rakyat. Kasihan rakyat ini. Nanti rakyat ada yang marah. Emangnya rakyat kita ini kan? Rakyat kita ini masih banyak yang ya mudah diprovokasi, nanti mereka turun ke jalan, terakhir bikin rusuh, bikin anarkis, berhadapan dengan aparat keamanan, ya sudah jelas lah bakal ada yang jatuh korban. Siapa lagi kalau bukan rakyat? Tidak ada yang menang kita. Pemerintah disalahin, rakyatnya yang juga jadi korban kasihan. Ini yang kalian inginkan ya.
Jadi nggak usah lah Ferry Amsari ini ngaku-ngaku netral dari Hong Kong kau itu manusia tengik dia macam kau itu. Ya, kalau mau cerita masa-masa Anda ada masalah, coba bilang aja. Nanti kita siapkan juga masa. Ya lebih banyak lagi. Masa Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu lebih banyak. Buktinya kan di Pilpres terlihat 58%. Apalagi kalau udah urusan menjaga bangsa ini. Percayalah, saya yakin masanya itu dari kedua pihak itu bakal ada lagi yang enggak bisa 80%. Itu yang kalian hadapi. Rakyat ini 80%. Jadi nggak usah cetak terik-terik curang. Ini manusia tenggik ini memang ya ada cinta kepada bangsa ini kalian. Ya, aku pintar tapi merusak bangsa kalian dari dalam. Bergaya netral apa kalian? Jangan kaki tangan asing kau itu si Ferry Amsari. Pengen rakyat kita ini tidak mau maju kan? Pengen bangsa kita ini tetap bangsa negara berkembang. Tidak mau kalian kita jadi negara maju. Selalu bikin ribut. Udah kita mau bagus kalian ributi lagi, bikin provokasi lagi, nanti kacau negara ini. Ya manusia tengik macam kalian itu sebenarnya nggak layak tinggal di negara ini. Ya sekali lagi saya ingatkan ya, buat Ferry Amsari dan siapapun yang mau mengganggu Pak Prabowo, yang mengganggu Pak Jokowi, kita juga tidak bakalan diam. Percayalah, pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Prabowo dari seluruh negara ini tidak akan diam. Sudah cukup kalian itu membuat rusuh negara kita. Ya kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini nih, kalau Banteng ngamuk, ya kan? Kalau Banteng kalah dia ngamuk. Ya semua ya sektor, semua bidang, semua ruang yang dia memungkinkan untuk masuk ya masuk, terutama yang bersifat masif, bisa memengaruhi secara massal. Makanya hati-hati terhadap gerakan-gerakan seperti ini. Dia bisa menyusup lewat seni, lewat pendidikan, lewat tarian, lewat drama, lewat film, lewat pasar, lewat lembaga-lembaga sosial yang mengatakan atau mengatasnamakan hak asasi manusia, ya, keadilan sosial, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial itu. Makanya hati-hati terhadap gerakan ini. Hati-hati, di belakangnya ada Banteng. Mohon maaf guys, saya mau bertanya, ini film atau memang realita? Karena warna syutingnya itu kayak model film-film gitu. Mari kita tanggapi. Turunkan Jokowi dan Prabowo. Saya pikir itu adalah pemikiran yang pendek, tidak bulat dan bernada putus asa. Mari kita berkaca kepada era reformasi awal-awal, atau bahkan kita berkaca kepada era 1965-66. Kita selalu menggiring sebagian rakyat untuk menurunkan presidennya. Era Pak Soekarno, kemudian era Pak Harto, ya seterusnya. Selalu kalau ada hal yang tidak sesuai kemauannya, selalu yang menjadi sasaran empuk itu adalah presiden, ya kan? Selalu presiden. Dan kita tidak pernah berpikir apa sih masalah mendasar di bangsa negara ini, ya. Tidak pernah memikirkan apa sih masalah mendasar di bangsa dan negara ini, dan kenapa kita selalu bermental feodalisme. Kalau tidak suka kepada katakan raja, langsung mau dikudeta, langsung mau diturunkan, ya. Sedangkan kita tidak memahami kita ini berada di era apa gitu. Kita ini berada di era negara modern, di mana presiden itu hanya salah satu bagian dari tata negara yang kita adakan, ya kan? Sedangkan dalam sebuah negara modern itu bersifat TSM. Jika satu di antara negara modern itu diorganize dengan trias politika dan dilaksanakan secara republik, ya. Kalau misalnya ndak ada masalah di eksekutif, berarti juga ada masalah di legislatif dan yudikatif. Begitu sebaliknya, karena dia bersifat sistemik, ya. Coba kita berpikir lebih bulat, ya kan, lebih simpul maksud saya. Jangan hanya setiap ada masalah itu turunkan presidennya, turunkan. Masih berjiwa feodalisme kita, belum berjiwa organisatoris, belum berjiwa institusionalisme, ya, belum berjiwa lembaga negara modern. Coba mesti harus turunkan. Coba telah dulu apa sih masalah mendasar bangsa dan kenapa kita itu menjadi bangsa Indonesia gitu, dan kenapa geografikal kita ini kita satukan menjadi negara Indonesia. Apa yang mendasari kita? Itu dulu diteliti.
Karena di situ semua kita itu berideologi, berpedoman, berpetunjuk untuk menjalankan roda ketatanegaraan. Kalau kita ibaratkan itu roda untuk menjalankan sistem, grand sistem ketatanegaraan yang kita pakai. Di situ pedoman di ideologinya dulu, baru teliti konstitusinya. Karena konstitusi ini adalah landasan operasional kita di dalam membentuk tata negara. Kalau konstitusi bermasalah, maka akan bermasalah terhadap tata negara. Kalau bermasalah terhadap tata negara, berarti bermasalah terhadap cara menyelenggarakan ketatanegaraan. Dalam hal ini demokrasi ketatanegaraan. Sehingga tujuan-tujuan kita yang sesuai dengan ideologi tidak tercapai. Coba kita teliti kembali. Betulkah kita sudah berdasar Pancasila? Betulkah Pancasila sudah menjadi sumber tunggal menunggal tunggal membangun negara ini? Teliti dulu itu di situ, ya kan? Apakah proklamasi kita itu bahasanya tidak hanya sekedar kita jalani secara liberal atau kita jalani secara terlalu sempit, ya kan? Kenapa kita tidak jalani secara Pancasila begitu? Jadi semua itu akan bersifat TSM, ya kan? Bersifat TSM, kesalahan itu tidak bisa artinya hanya selalu menyalahkan satu pihak. Teliti semua dulu, karena kita ini berada dalam standar negara modern, di mana negara modern itu distandarisasi oleh ketepatan ideologi, ya kan? Ketepatan normalisasi, ketepatan simbolisasi, ketepatan konstitusi, ketepatan institusi, ketepatan formalisasi, ketepatan administrasi, ketepatan kaderisasi, ketepatan aktualisasi, ketepatan kulturasi. Itu teliti semua dulu, jangan asal tunjuk hidung dulu. Karena biar seorang presiden, dia juga harus tunduk kepada itu semua tadi. Kita jangan pakai emosi dalam menegur sesuatu, kita harus tetap berpikir. Untuk persoalan bangsa dan negara ini, sudah saya katakan, dari 2012 lewat Facebook, dalam perdebatan kawan-kawan, ya kan, bahasanya mengenai Pancasila versus Masonisme secara ilmu metodologi standar pikirnya itu, saya berdebatkan bahwa kita ini belum berdasar Pancasila secara tata, susun, bangunan, bentukan, kulturasi negara. Kita baru berfilsafat, dasar-dasar bebas yang dipersepsikan ideologi universalisme. Kita meninggalkan Pancasila, satu kesatuan gotong royong kerja bersama. Yang kita pakai itu adalah filsafat barat modern, dasar-dasar bebas. Terus kita rangka cara tata negara melalui konstitusi kilat dengan trias politika. Lalu kita bentuk NRI, republik yang despotis, lalu kita selenggarakan secara demokrasi liberal, dan kita sosialismekan secara materialisme kapitalisme. Apa yang kalian harapkan? Untuk baik siapapun presidennya tetap akan berlaku sama sesuai dengan apa yang filsafat apa yang kita pakai bertata negara, ya begitu saya pikir yang harus kita terus pikirkan kalau memang pemikir tata negara, ya kan, pemikir tata negara Pancasila, ya kan, begitu guys. Saya pikir itu tadi film atau apa ya, salam Pancasila, salam Pancasila, salam menuju negara Pancasila saja. Salam terus salam saya aja ada 5 kan, Pancasalam, salam Pancasila, salam merdeka, salam Garuda, salam konstitusi negara Pancasila menuju negara Pancasila saja. Kali ini demi untuk penyempurnaan revolusi Pancasila menciptakan